Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga hari ini kita dalam keadaan sehat. Sebelum dimulai perkuliahan ini, jangan lupa untuk absen di classroom ya. Materi kali ini yaitu tentang kekuasaan dalam organisasi. Kekuasaan dalam organisasi. Kekuasaan di sini yaitu kemampuan seseorang untuk membuat orang lain atau sekelompok orang untuk melakukan sesuatu yang jika tidak dalam artian tidak ada pengaruh tersebut, mereka tidak melakukannya. Jika dikaitkan dengan pengambilan keputusan, maka kekuasaan dapat didefinisikan sebagai kapasitas individu untuk mempengaruhi berbagai macam keputusan. Kekuasaan di sini yaitu kemampuan untuk mempengaruhi orang lain untuk bersedia melakukan sesuatu yang diinginkannya. Dengan diberikannya perintah dari atasan terhadap bawahan, itu berarti pemimpin atau seorang manajer tersebut telah menggunakan kekuasaannya dalam sebuah organisasi. Kekuasaan juga bisa diartikan kemampuan untuk mempengaruhi orang lain yang merupakan cara seorang pemimpin untuk memperluas pengaruhnya kepada orang lain. Kekuasaan adalah juga merupakan yang serupa tapi tak sama dengan otoritas. Persamaannya dengan otoritas yaitu sama-sama mencerminkan kemampuan atau kapasitas untuk mempengaruhi keputusan. Kalau lihat dari perbedaannya, otoritas terletak pada jabatan lain. Maka otoritas yang dimilikinya tertinggal bersama jabatan lama tersebut. Otoritas kemudian menjadi milik dari pemegang jabatan berikutnya. Kembali pada pengertian kekuasaan, kalau apakah identik dengan mengejar kepentingan pribadi? Jika kita menggunakan definisi tersebut secara netral, maka jawabannya adalah tidak. Kapasitas atau kemampuan seorang individu untuk mempengaruhi orang lain atau mempengaruhi pengambilan keputusan tidak mesti dikaitkan dengan kepentingan pribadi atau pemuasan ego seseorang. Kemampuan tersebut bisa dimanfaatkan untuk mencapai hasil yang bermanfaat bagi semua anggota organisasi, bahkan tidak jarang mendatangkan manfaat-manfaat tertentu bagi masyarakat luas. Sifat dari kekuasaan. Sifat kekuasaan bermacam-macam. Ada kekuasaan yang dijalankan dengan ancaman kekerasan, menggunakan imbalan, menggunakan norma atau asumsi, kultur dan nilai-nilai, atau menggunakan kekuasaan pengetahuan, atau memiliki dan mengontrol informasi yang penting dan spesifik. Dalam organisasi, semua bentuk ini bisa dipakai oleh pemilik kekuasaan. Misalnya, seorang kepala divisi bisa mengancam akan memecat atau memberi sanksi kepada bawahannya atas pengarahan-pengarahan yang ia berikan. Ini adalah kekuasaan dalam bentuk ancaman kekuasaan. Namun, bisa juga ia membangun suatu sistem imbalan sehingga para bawahannya terpacu untuk meningkatkan kinerjanya. Bisa pula dengan memanfaatkan norma-norma budaya. Misalnya di dalam budaya Indonesia, ditekankan rasa hormat kepada atasan. Namun, biasanya kepala divisi bisa menggunakan norma kultur ini untuk mendorong perbaikan kinerja bawahannya. Sebaliknya, dapat juga memberikan informasi penting kepada atasannya. Ini juga merupakan suatu bentuk kekuasaan
yaitu kekuasaan yang bersifat pengetahuan. Jadi kekuasaan di dalam organisasi sifatnya tidak hierarkis dari atas ke bawah sebagai otoritas. Kekuasaan bisa dari atas ke bawah, bisa dari bawah ke atas, dan bisa pula menyamping dalam posisi horizontal, misalnya antara sesama kepala divisi atau sesama pekerja. Sumber kekuasaan. Hal-hal yang menyebabkan seseorang memiliki kekuasaan di dalam organisasi ada bermacam-macam. Sumber pertama tentunya adalah jabatan dan otoritas. Sumber lainnya juga ada seperti karakteristik personal, di mana bentuk yang paling kentara adalah karisma. Yang kedua adalah keahlian atau keterampilan yang dimiliki seorang yang memiliki pengalaman dan keahlian tertentu yang memiliki kekuasaan dalam organisasi meskipun orang tersebut bukanlah seorang pemimpin. Yang ketiga adalah sumbernya dari peluang. Peluang di sini adalah kemampuan seorang untuk membuka atau menutup pintu kesempatan bagi orang lain. Seperti misalnya seorang sekretaris direksi. Ia memiliki kekuasaan yang cukup besar untuk menutup atau membuka peluang bagi para manajer untuk mendapatkan akses ke tempat pimpinan. Berikutnya adalah kekuasaan yang efektif. Sebagai contoh, seorang pemimpin yang efektif membutuhkan 5 persyaratan, yaitu energi atau daya juang, semangat, dan dorongan untuk maju. Yang kedua, rasa percaya diri dan kontrol diri yang tinggi. Yang ketiga, intuisi, kecerdasan, dan kemampuan kognitif. Yang keempat, yaitu kecerdasan emosi dan kemampuan berempati. Yang kelima, etika dan integritas moral yang baik. Pemimpin formal di dalam organisasi barangkali memiliki otoritas, tapi belum tentu memiliki kekuasaan. Hal apa saja yang membuat seseorang menjadi pemimpin yang efektif dalam organisasi? Dengan kata lain, bagaimana agar kekuasaan yang dimilikinya seorang itu seimbang dengan otoritas yang dipegangnya. Jika kita melihat pada karakter pemimpin itu sendiri, teori-teori psikologi biasanya dapat memberikan ciri-ciri atau syarat-syarat personal pemimpin yang efektif. Pemimpin yang formal dalam organisasi memiliki otoritas kekuasaan berdasarkan jabatannya agar mampu menjalankan otoritas secara efektif. Juga seorang pemimpin memerlukan kekuasaan yang bersumber dari aspek formal maupun ciri personal. Biasanya orang yang berintegritas berarti orang itu memiliki pribadi yang jujur dan memiliki karakter yang kuat. Integritas merupakan suatu konsep yang berkaitan dengan konsisten dalam tindakan-tindakan, nilai-nilai, metode, ukuran, prinsip, dan berbagai hal yang dihasilkannya. Dalam organisasi biasanya ada bentuk kekuasaan koersif yang cenderung tidak efektif bagi pemimpin. Kekuasaan yang koersif ini merupakan wewenang untuk menghukum atau merekomendasikan hukuman. Ini merupakan praktek menempatkan tekanan langsung pada pihak lain untuk melakukan perilaku tertentu. Lazimnya, seorang pemimpin organisasi yang baik akan menghindari penggunaan kekuasaan koersif sebagai cara terakhir apabila cara-cara yang lain tidak memungkinkan. Demikian dulu materi hari ini tentang kekuasaan dalam organisasi. Kalau ada pertanyaan bisa WA ke Ibu ya. Seperti biasa nanti akan ada tugas untuk diselesaikan siang ini.
Untuk itu sekian dulu, terima kasih.